proses pembuatan karya miniatur ini kita akan menggunakan bahan dari resin. Nanti akan kita tampilkan proses awal sampai dengan akhir dari pembuatan karya miniatur dari resin. Mari kita saksikan. Baik, kini kita akan memulai dari persiapan pembuatan miniatur patung aktivitas manusia dan hewan, yang kebetulan di sini aktivitasnya adalah aktivitas petani ya, yang di sawah ada objek kerbau dan objek petaninya. Nah, berarti ada dua model yang perlu kita siapkan, itu objek kerbonya dan objek manusianya. Nah, untuk objek kerbau ini kita siapkan kerbau dengan posisi yang nantinya akan menarik bajak sawah ya. Kemudian di gambar samping ini juga nanti akan kita siapkan model dari petaninya. Kita siapkan dulu modelnya. Setelah model siap, termasuk juga di finishing sisi pinggirnya dirapikan, sehingga nanti ditindaklanjuti pada tahapan pembuatan cetakan menggunakan silikon. Nah, kebetulan silikonnya adalah jenis silikon lem untuk kaca, biasa untuk dibuat akuarium. Lalu tadi sudah dilapisi silikon untuk pembuatan cetakannya, kemudian petaninya juga sudah dilapisi dengan silikon. Maka di gambar sisi paling kanan itu nanti sudah tampak cetakan yang jadi isi modelnya diambil, kemudian cetakannya itu sudah kering. Nah, perlu lagi ditambah lapisan di luar cetakan, itu perlu ada lapisan yang keras, yaitu menggunakan bisa kompon, gipsun, ataupun menggunakan semen. Tapi yang lebih cepat yaitu bisa menggunakan kompon atau gipsun ya. Jadi nanti ada tampak cetakan yang dua sisi, atas bawah. Kemudian diberi penguat, yaitu menggunakan kompon atau gipsum, dengan harapan cetakan ini nanti ada tatakan yang keras, dan cetakan ini kita potong jadi dua seperti ini. Disatukan seperti ini, dan nanti diikat dengan tali bandelan. Nah, setelah cetakan ada ini, kita akan melanjutkan membuat adonan. Sudah tersedia di sini ada resin dua jenis, ini yang pekat dan yang bening. Kita pakai yang pekat, misalnya kita tuang secukupnya, dan kita campur mil. Setelah itu kita siapkan alat untuk menyambung. Pastikan betul-betul sampai dengan adonan yang tercampur. Setelah itu baru kita nanti menyiapkan katalis sebagai fungsi untuk mengering.
dalam waktu 5-10 menit, atau bahkan kurang kalau katalisnya banyak, ini akan cepat sekali kering. Nah, jumlah adonan untuk kebutuhan dari cetakan sebesar ini nanti untuk bentuk kerbo, maka dia butuh banyak. Kita sudah siapkan untuk kebutuhan banyak. Kita tuang bagian yang tadi kita sudah siapkan cetakannya dari sisi pinggir dikasih logo. Kemudian kita berikan karet di kocok-kocok ini, kita putar, berikan isian di dalamnya merata. Dan kalau sudah, kita tunggu beberapa saat. Nah, masih ada yang tersisa ini kita bisa buang untuk cetakan-cetakan yang kecil. Nah, seperti ini. Oh, ternyata masih ada lagi. Nanti bisa untuk tadi setelah kita lepas ini cetakannya, ini sudah langsung kering, bisa melepas sendiri. Cetakan kerbo sudah jadi. Ini kita lepas silikon rubbernya, jadi ya. Nah, ini proses pencetakan. Di sini nanti ada beberapa bagian yang mungkin penyempurnaan, karena mungkin di cetakan tadi ada yang belum pas. Ini nanti akan kita sempurnakan dengan alat yang disebut mini grinder. Ya, kita akan gunakan alat ini. Kita siapkan mesinnya ya, karena ini menggunakan listrik. Siapkan, kemudian karena ini listriknya belum berisi di atas, kemudian kita siapkan alat untuk merapikan tadi yang mungkin bisa maksimal. Yang sudah dicetak kita rapikan bagian-bagiannya, jadi bentuknya akan menjadi lebih sempurna. Ini dan nanti akan tampak lebih rapi juga. Asap dari asap yang keluar ini cukup berbahaya. Kita harus selalu menggunakan masker, kacamata untuk menjaga paru-paru kita supaya tidak terkena dari
setelah jadi sebuah cetakan, maka langkah berikut yaitu mengisi cetakan itu dengan adonan resin seperti tampilan video yang sudah saya tampilkan tadi. Nah, hasilnya setelah cetakan dibuka adalah seperti di gambar sisi kiri itu tampak belum rapi, masih ada lubang-lubang, kanan kiri kelebihan resin. Ini semua sudah mengeras, maka perlu ada sebuah penyempurnaan bentuk. Bagian yang lubang bisa ditambah lagi dengan adonan resin, bagian yang kelebihan bisa menggunakan alat mini grinder yang sudah saya tampilkan di video ya. Jadi tidak semata-mata langsung sempurna ya, jadi harus ada proses penyempurnaan. Untuk kemudian berikutnya, setelah kita anggap bagus, menarik, rapi, yaitu tahap perakitan. Jadi objek petani kerbau, kemudian bidang sawahnya ini harus disusun sedemikian rupa, dirakit yang menarik, mempertimbangkan komposisi, gerak yang dinamis, dan karakteristik objek ya, ini juga harus dicermati. Dan sampai ke nanti tahap pewarnaan, seperti yang gambar di sisi sebelah kanan itu ada dua gambar, satu sudah dirakit, yang satunya lagi sudah mulai pewarnaan. Nah, pewarnaan ini juga harus mempertimbangkan betul karakter objek, bagaimana supaya kesan tanah, kesan itu tanah berair ya, becek. Nah, ini perlu dipertimbangkan. Gerakan kerbau, gerakan petani yang sedang memegang bajaknya ya, ini juga harus cermat ya. Itu untuk perakitan dan pewarnaan.